Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Kali ini gua akan membahas tentang kekuatan sang administrator, yaitu Red Tyrisa dan Blue Tyrisa. Pertama kita akan bahas tentang Red Tyrisa. Makhluk yang satu ini memiliki kekuatan yang hampir menyerupai administrator. Orang-orang menyebutnya sebagai anak dari sang administrator. Nama Tyrisa ini diambil dari salah satu makhluk atau Shinhyu yang merupakan predator paling mengerikan di menara. Sedikit informasi tentang Shinhyu. Shinhyu adalah binatang yang hidup di dalam menara. Secara garis besar, Shinhyu mirip dengan ikan. Namun perbedaannya adalah ikan hidup di dalam air, dan Shinhyu hidup di dalam Shinsu. Pada saat Andrew datang ke lantai 43 untuk menghancurkan para fanatik jahat, dan di sanalah Andrew juga membunuh sang administrator lantai tersebut. Dari mayat administrator inilah Red Tyrisa terbentuk. Lalu setelah kejadian yang cukup lama itu, Urek Majino mendatangi lantai ke-43 dengan maksud menemui garam jahat. Setelah ditolak oleh garam, Urek pun dengan sedih mengelilingi lantai tersebut, dan di sanalah dia menemukan Red Tyrisa. Sebelum Urek menemukan Red Tyrisa ini, makhluk ini mengakui bahwa siklus hidupnya sendiri hanya memakan serangga kecil lalu mati, dan mengulangi siklus yang sama. Sehingga makhluk ini membutuhkan inang dan tubuh manusia untuk dapat berkembang dan berbicara. Urek menyadari dan merasakan kekuatan yang berasal dari makhluk ini menyerupai kekuatan dari sang administrator. Namun saat itu kekuatan dari makhluk ini masih sangat lemah dibanding kekuatan administrator. Bisa dibilang bagian terkecil dari kekuatan administrator. Saat itu Urek yang tidak tahu harus berbuat apa dengan makhluk ini, memberikan makhluk ini kepada Heljo, yang ia rasa cocok untuk menggunakan kekuatan dari Red Tyrisa ini. Urek percaya akan idealisme yang Heljo miliki, yaitu mimpi untuk mengeluarkan semua orang dari lantai kematian. Karena saat Andrew membunuh administrator di sana, Shinsu yang ada di lantai itu menjadi tidak stabil, bagaikan Shinsu kehilangan pengendalinya, sehingga sulit untuk tinggal di sana. Karena itu, semua warga yang tersisa di sana mencoba untuk keluar. Namun kerajaan jahat yang berusaha menutupi kejadian ini membunuh semua yang mencoba keluar dari lantai itu, dan menutup semua pintu masuk dan jalan keluar. Sehingga setelah kejadian itu, dua High Ranker yaitu Grand Desa dan Grand Deja menggunakan mantra untuk menyimpan jiwa para penduduk lantai itu, sehingga mereka bisa hidup di sana dan menjadi abadi. Namun efek sampingnya mereka tidak akan bisa meninggalkan lantai tersebut. Karena hal ini banyak orang yang tidak puas akan kejadian ini. Salah satunya adalah Heljo yang sudah gue sebutin tadi. Mimpinya dan keinginannya ini membuat Urek kagum dan tanpa pikir panjang memberikan kekuatan Red Tyrisa ini kepada Heljo. Singkat cerita, Heljo yang berusaha untuk membawa semua orang di lantai itu keluar dengan rencananya, yaitu dengan menyatukan kekuatan dan menggunakan sendok mengaduk jiwa. Sendok yang digunakan Desa dan Deja untuk menyatukan jiwa-jiwa penduduk di sana. Namun rencana itu ditolak oleh Grand Desa karena dia percaya suatu hari nanti ada seorang penyelamat yang akan datang dari luar untuk menyelamatkan dan mengampuni semua orang yang ada di lantai itu. Untuk penyelamat yang dimaksud ini, kita bisa pastikan kalau itu adalah Bam. Setelah itu, Heljo dianggap sebagai pengkhianat oleh Grand Desa dan akan dipenjarakannya. Namun, sebagian dari pengikut Grand Desa yang melihat kekuatan Heljo ini kagum dan mulai memihak kepada Heljo. Lalu, Heljo berencana mengadakan kudeta atas kepemimpinan di kota selatan dan kepemilikan atas sendok tersebut. Namun, Heljo di sini yang masih mempunyai hati baik mau mengikuti pemilihan secara damai dengan yakin bahwa dirinya akan menang. Pemilihan itu berakhir mengecewakan Heljo dengan alasan yang sepele dia kalah oleh seseorang paling muda dari keturunan keluarga Grand. Penyebabnya hanya karena dia berasal dari keluarga Grand, sehingga orang lebih memilih keturunan paling muda itu menjadi penerus dan pemilik dari sendok pengaduk jiwa. Nah, lalu disinilah Red Tyrisa berperan atas tubuh Heljo. Heljo yang kecewa dan merasa kesepian saat itu mendapat bisikan oleh Red Tyrisa dan menawarkannya sebuah kekuatan. Red Tyrisa menggunakan momen ini untuk membuat dirinya menyatu dan menjadikan dirinya lebih sempurna dari sebelumnya. Setelah mereka bersatu, kekuatan dari Red Tyrisa ini mulai kelihatan berbahaya. Hugh sempat menjelaskan bahwa kekuatan mereka ini sangatlah kuat, bahkan untuk sekelas High Ranker. Apalagi Red Tyrisa berada pada kawasannya sendiri, tempat saat dimana dia menjadi bagian dari administrator lantai tersebut. Bahkan seorang sekelas Slayer pun seperti Karaka tidak berani menganggap remeh kekuatan dari Red Tyrisa ini. Kemampuannya ini bahkan bisa membuat salah satu putri jahat terluka dengan satu kali cakarannya. Dari hal ini, dia juga mampu untuk melumpuhkan dan menyerap kekuatan para penghuni yang ada di lantai itu. Walaupun mereka sebenarnya sudah menjadi abadi oleh mantra yang Deza dan Deja lakukan. Namun kemampuannya ini dapat membuat para penghuni menara yang abadi itu tidak mampu untuk memulihkan kekuatan yang sudah diserap oleh Heljo. Selain itu, Red Tyrisa dan Heljo mampu menggunakan kemampuan The Zero Area untuk menurunkan secara drastis densitas Shinsu yang ada di sana.
Sehingga semua orang tidak bisa menggunakan Shinsu saat itu, kecuali Bam yang tidak terkena efek ini, dikarenakan jarum yang ia miliki membuat Bam mampu untuk mengontrol Shinsu secara paksa dan secara luas. Bahkan karena ini, Xiu menyebut Heljo sebagai karakter yang overpower. Gue mau kasih penjelasan sedikit kenapa Urek yang ada di sana tidak bisa menggunakan Shinsu saat itu. Kalau gue bisa bilang, teknik yang digunakan oleh Heljo ini cukup curang, dikarenakan teknik ini bisa membuat area di sekitar sana menjadi tidak ada Shinsu. Tapi, bukannya seorang irregular dapat mengendalikan Shinsu secara bebas tanpa persetujuan administrator. Memang, irregular dapat melakukan hal tersebut, tapi singkatnya kekuatan Heljo ini dapat menghilangkan Shinsu secara luas di sekitarnya, hingga membuat Shinsu di sana menjadi 0%. Jadi intinya, bagaimana Urek bisa menggunakan Shinsu sedangkan di sana tidak terdapat Shinsu sama sekali? Lalu, bagaimana Heljo bisa menggunakan Shinsu saat itu? Padahal, dia sudah menghilangkan Shinsu di sana. Memang gue bilang Shinsu di sana menjadi kosong, namun tidak dalam tubuh Heljo. Red Teresa sendiri mempunyai kekuatan yang sama dengan administrator, yaitu sebagai Master of Shinsu. Sehingga dia bisa menggunakan Shinsu di dalam tubuhnya. Untuk mempermudahnya lagi nih, biar gue ibaratkan Shinsu itu sebagai oksigen. Jika oksigen yang ada di tempat kalian dihilangkan, pastinya kalian akan sulit bernafas. Lalu bagaimana kalian bernafas jika tidak ada oksigen di sana? Pastinya, kalian membutuhkan alat bantu pernapasan, atau seperti baju luar angkasa yang menyimpan stok oksigen di dalamnya. Sama seperti Shinsu yang dihilangkan oleh Heljo. Semua orang kesulitan untuk menggunakan Shinsu di sana. Namun, Heljo sendiri mempunyai alat bantu untuk mengendalikan Shinsu, yaitu Red Teresa sendiri, sebagai Master Shinsu di sana. Namun, Bam mendapatkan pengecualian. Karena jarum yang dimilikinya ini, Bam dapat mengontrol Shinsu dan mengambil Shinsu secara paksa. Bisa dibilang, Bam juga mendapatkan alat bantu, berupa jarumnya itu. Itulah mengapa Red Teresa disebut sebagai kekuatan administrator. Namun, sebenarnya Red Teresa ini bukanlah anak dari administrator. Dari perkataan Xiu sendiri, makhluk ini merupakan bagian dari mayat administrator. Mungkin bagian paling terkecil dari bagian administrator yang masih hidup, karena dia masih memiliki memori saat Andrew mengalahkannya. Bahkan, Red Teresa ini masih memiliki dendam terhadap Andrew, dan berencana keluar untuk mencari Andrew. Setelah kekalahan Red Teresa dari Bam dan juga Urek Majino, makhluk ini berubah menjadi cahaya bola merah dan masuk ke dalam tubuhnya Bam. Inilah asal mula Bam mempunyai kekuatan Red Teresa. Kekuatan pertama Red Teresa ini digunakan oleh Bam saat ia berada di lantai tersembunyi, untuk melatih bentuk Shinsu-nya bersama data dari Kun Edwan. Saat itu, kekuatan Red Teresa muncul dalam orb Shinsu yang dibuat oleh Bam, dan merubah warna Shinsu di dalamnya menjadi warna merah. Ternyata, kemampuan dari Red Teresa ini dapat memunculkan tanduk pada diri Bam saat memakai kekuatan dari makhluk tersebut, atau bisa disebut sebagai transformasi Red Teresa, sama seperti tanduk yang muncul pada diri Heljo saat menggunakan kekuatan dari Red Teresa ini, namun dengan bentuk yang berbeda. Kekuatan transformasi dari Red Teresa ini mengubah bentuk fisik seseorang menjadi bentuk kekuatan dari Red Teresa. Namun hal yang dilakukan oleh Heljo dan Bam ini adalah dua hal yang berbeda. Heljo bisa bertransformasi karena Red Teresa membutuhkan inang dan tubuh seseorang untuk bisa mengeluarkan kekuatannya, sehingga mereka harus menjadi satu. Tapi Bam bisa bertransformasi karena menyerap kekuatan transformasi dari ras anjing saat ia hendak dijadikan ras anjing oleh Bayard Doom. Namun karena Bam memiliki kekebalan terhadap Shinsu, ia malah menyerap kekuatan itu, sehingga ia bisa melakukan transformasi pada kekuatan Red Teresa. Sampai saat ini, Bam dapat melakukan partial transformasi saja, belum sampai dengan full transformasi seperti yang dilakukan oleh Yama. Namun gue sendiri menunggu momen saat Bam melakukan full transformasi. Entah Xiu akan memunculkannya kapan. Dan sekarang Bam bisa melakukan dua transformasi pada Red Teresa, yaitu Red Teresa Sword Transformation dan Red Teresa Tail Transformation, dengan sword transformasinya yang sudah mencapai level 2. Sebenarnya, masing-masing transformasi ini hampir memiliki bentuk yang sama, dengan mengeluarkan sebuah pedang pada tangan Bam, dan terdapat mata pada pedang itu, yang gue sendiri belum tahu fungsi dari mata itu. Kalau kalian tahu fungsi dari mata ini, kalian boleh komen di bawah ya. Selanjutnya, untuk masing-masing transformasi dan perbedaan level yang dimilikinya ini memiliki tingkat destruktif yang berbeda. Dari itu semua, sekarang kita tahu bahwa kekuatan administrator dari Red Teresa ini dimiliki oleh Bam dan sudah mengalami perubahan dengan kemampuan transformasi milik ras anjing. Oke, sekarang kita lanjut ke Blue Teresa. Makhluk yang satu ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan Red Teresa, atau mungkin Blue Teresa ini mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Sebelum namanya muncul secara resmi pada season 3 episode ke-60, Blue Teresa ini kerap kali disebut sebagai Blue Demon oleh para pembaca. Blue Teresa ini muncul pertama kali saat Bam melakukan revolusi pertama di kereta neraka.
Makhluk ini menyebut dirinya sendiri sebagai sumber kekuatan untuk memerintah dan menghancurkan menara. Bahkan dia menawarkan kekuatan untuk berdiri di atas semua makhluk yang ada. Namun sayangnya, kekuatan yang diberikan Blue Tirisa ini ditolak oleh Bam, karena dia menganggap kekuatan itu sebagai kekuatan yang palsu yang akan mengiringnya ke arah yang salah. Sepanjang perjalanan cerita, Blue Tirisa ini kerap kali menawarkan kekuatan kepada Bam. Bahkan makhluk ini sempat marah saat Bam pertama kali menolak kekuatannya itu. Lalu, saat Bam melawan kekuatan Red Tirisa yang berada di Heljo, Red Tirisa itu menyadari dan memberitahu kepada Bam akan kehadiran kekuatan administrator di dalam tubuhnya itu. Pendapat gue di sini melihat dari ekspresi dan perkataan Red Tirisa ini saat ia melihat kekuatan yang muncul pada diri Bam, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Blue Tirisa ini lebih besar dibanding kekuatan dari Red Tirisa, sehingga ia kelihatan takut dan kaget akan kekuatan yang ada pada diri Bam itu. Lalu sejak saat itu Bam menyadari akan kekuatan yang dimiliki oleh Blue Tirisa ini. Pada akhirnya, Bam percaya dan menerima kekuatan ini saat ia hendak melawan data dari Jahar. Saat itu, Bam melakukan revolusi dan masuk ke dalam dirinya lagi untuk meminta bantuan dan sedikit kekuatan dari Blue Tirisa. Di sini terlihat Blue Tirisa kelihatan lebih akrab kepada Bam dibanding pertama kali mereka bertemu. Walaupun sebenarnya Blue Tirisa di sini keberatan akan tindakan Bam yang terus memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya itu. Bahkan Blue Tirisa pernah mengoceh kepada Bam karena Bam pernah memasukkan jiwa-jiwa roh penendam ke dalam tubuhnya, sehingga Blue Tirisa sendiri hampir ditelan oleh sekumpulan arwah tersebut. Dan saat itulah Bam pertama kali menggunakan kekuatan dari Blue Tirisa. Seperti yang gue bilang sebelumnya, jika kekuatan dari Red Tirisa yang Bam pinjam ini menimbulkan tanduk yang berwarna merah, begitu juga kekuatan Blue Tirisa ini yang membuat Bam memiliki tanduk berwarna biru. Sehingga kita bisa melihat dua kekuatan yang mirip dengan administrator ini berada di tubuh Bam. Lalu seperti yang gue ceritakan sebelumnya, bahwa Bam menyerap kekuatan transformasi dari ras anjing. Transformasi ini juga dilakukan pada kekuatan dari Blue Tirisa. Karena transformasi ini, tanduk yang berada di kepala Bam pun menjadi lebih padat dibanding sebelumnya. Berbeda dengan transformasi dari Red Tirisa yang berbentuk sebuah pedang. Transformasi dari Blue Tirisa ini berbentuk seperti perisai yang mirip dengan armor yang dimiliki oleh Karaka. Saat Bam memikirkan kekuatan yang lebih untuk menahan serangan dari Kalavan. Sama halnya dengan transformasi Red Tirisa. Menurut gua akan ada momen di mana Bam melakukan transformasi secara penuh, seperti yang dilakukan oleh Yama. Entah itu transformasi penuh dengan Blue Tirisa atau dengan Red Tirisa, atau bahkan Bam menggabungkan kedua kekuatan ini. Ya, kita tunggu aja kelanjutan dari cerita ini. Bagaimana nanti kekuatan ini akan berkembang. Karena Shio juga pernah berkata bahwa kekuatan dari kedua makhluk ini masih bisa berkembang. Jika kalian perhatikan, entah kenapa menurut gua momen di saat Red Tirisa menawarkan kekuatan kepada Heljo dan Blue Tirisa menawarkan kekuatan kepada Bam, gua merasa mereka ini dua makhluk yang mirip. Sehingga kemungkinan Blue Tirisa juga membutuhkan inang atau tubuh untuk bisa menjadi lebih sempurna, sama halnya seperti Red Tirisa. Hanya perbedaannya, Bam menolak tawaran dari Blue Tirisa saat pertama kali ditawarkan kekuatannya. Dan seperti yang kita lihat, sepertinya Bam menyerap kekuatan dari Blue Tirisa ini. Sehingga, Bam tidak perlu menjadi satu dengan Blue Tirisa, seperti yang dilakukan Heljo dengan Red Tirisa. Untuk Red Tirisa, kita sudah tahu bahwa dia berasal dari lantai kematian, dan bagian terkecil dari mayat administrator lantai 43. Namun dari mana sebenarnya asal-usul Blue Tirisa ini? Nah, mari kita bahas. Jika kalian melihat penampilan Bam saat bertarung dengan Jahar, menggunakan kekuatan dari Red Tirisa dan Blue Tirisa secara bersamaan, yang menimbulkan tanduk berwarna merah dan berwarna biru di kepala Bam. Hal ini mengingatkan gua akan seseorang, yaitu Beniamino Kasano, seorang living ignition weapon, atau bisa dibilang senjata pemantik yang hidup. Jangan pernah lupakan bahwa Bam juga termasuk living ignition weapon dari sebelum dia mendapatkan pecahan jarum Andrew. Dan perlu kalian ketahui bahwa living ignition weapon berbeda dengan melted living ignition weapon. Lalu, apa perbedaan dari dua hal ini? Living ignition weapon yaitu seorang manusia yang ditanamkan oleh suatu objek atau benda yang bisa disebut sebagai the devil. Contohnya seperti Kasano dan Horyang yang ditanamkan iblis dalam tubuh mereka. Lalu, yang kedua melted living ignition weapon. Seperti namanya, senjata ini berasal dari melelehkan manusia menjadi senjata yang bisa digunakan. Contohnya, Emily. Dalam hal ini, Bam termasuk ke dalam kategori sebagai living ignition weapon. Sebenarnya, apa hubungannya dengan Blue Tirisa? Nah, kita mulai dari saat pertama kali Bam bertemu dengan Wang Nan, pada saat ujian di lantai 20. Saat itu Bam bertarung melawan Wang Nan, Akraptor, dan Horyang. Dalam pertarungan ini, Bam terluka karena bom Shinsu yang digunakan oleh Wang Nan. Namun seketika, Bam memulihkan dirinya dengan suatu kekuatan yang aneh, atau bisa kita sebut sebagai teknik rangka lobster. Horyang yang sebagai living ignition weapon saat itu kaget melihat apa yang telah dilakukan oleh Bam. Singkat cerita,
Hworyang lalu menanyakan Bam dan memaksa Bam untuk menceritakan apa yang terjadi pada diri Bam itu. Setelah itu Bam menceritakan kepada Hworyang bahwa Fook telah menaruh sesuatu dalam dirinya itu, yaitu saat Jin Sung Ha menawarkan kekuatan yang mirip dengan kekuatan dewa kepada Bam. Yang kekuatan ini telah ditemukan dan disimpan oleh Fook di lantai 2, tempat Bam melakukan ujian bersama Rachel. Kekuatan ini berguna untuk mengaktifkan serpihan jarum Enryu yang sudah mati. Untuk tambahan informasi kepada kalian, bahwa kekuatan yang dimaksud ini berbeda dengan Vector atau jarum palsu yang diberikan kepada Bam sebelum Arc the Workshop Battle. Jarum palsu yang diberikan kepada Hworyun yang menyamar sebagai Uto dan yang diberikan oleh Rafflejo kepada Bam yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menaruh jarum yang asli. Namun, kekuatan yang diberikan Jin Sung Ha ini digunakan untuk mengaktifkan jarum Enryu yang sudah mati. Jadi sebenarnya, kekuatan apa yang diberikan oleh Jin Sung Ha ini? Oke, jadi gue bisa bilang bahwa kekuatan ini adalah Blue Tirisa. Memang, kekuatan tersebut dengan Blue Tirisa memiliki warna yang berbeda. Singkat cerita, setelah Bam pertama kali mengaktifkan penuh kekuatan jarumnya itu untuk mengejar Rachel di kereta neraka, setelah itu Bam pingsan dan bermimpi, bertemu dan mendengar suara dari kekuatan tersebut. Pada saat itu kekuatan ini masih berbentuk merah, seperti pada awalnya. Lalu kekuatan ini mengakui bahwa dia adalah seorang iblis dan campuran dari hasrat Bam untuk menaiki menara. Kata-kata di sini mirip dengan perkataan Xiu yang menyatakan Blue Tirisa berasal dari sesuatu yang menyampur bersama Bam saat menaiki menara. Xiu juga berkata bahwa Blue Tirisa tidak dibawa Bam sebelum menaiki menara. Dengan kata lain, gue dapat menyimpulkan bahwa Blue Tirisa terbentuk dari hasrat Bam selama menaiki menara dan kekuatan yang ditemukan oleh Fook, lalu diberikan oleh Jin Sung Ha kepada Bam, sesuai yang Xiu katakan. Tapi gak sampai situ aja. Kesimpulan gue dibuktikan saat Bam melakukan revolusi pertama dalam kereta neraka dan bertemu pertama kali dengan Blue Tirisa. Saat itu Bam mengenali suara dari Blue Tirisa dan bertanya kepada Blue Tirisa, apakah dia yang selama ini berbicara di dalam kepalanya? Lalu Blue Tirisa menjawab bahwa dialah yang selama ini berbicara di dalam kepala Bam, dan Blue Tirisa menyebut dirinya sebagai kekuatan. Nah, jadi itulah jawaban asal-usul dari Blue Tirisa. Mungkin selama ini kalian masih belum tahu atau nggak menyadari arti dari kata-kata Blue Tirisa ini. Oke, pembahasan yang terakhir. Kita sudah tahu dari mana terbentuknya Blue Tirisa, yaitu sebagian dari hasrat Bam selama menaiki menara dan kekuatan yang ditemukan oleh Fook. Nah, untuk kali ini gue mau berpendapat. Bagaimana bisa Fook menemukan kekuatan yang menyerupai administrator? Bagaimana Fook bisa menemukan kekuatan sebesar itu? Pendapat pertama yaitu, Fook mendapatkan kekuatan ini dari workshop, sama dengan objek yang dimasukkan ke dalam tubuh Hworyang dan Kasano. Objek ini bisa berupa jiwa atau berbentuk iblis, yang gue sendiri belum tahu dari mana workshop mendapatkan iblis ini. Pendapat kedua, yaitu kita pernah mendengar rumor bahwa Enryu dapat membuat kehidupan dari Shinsu. Menurut gue sendiri, tentang rumor ini, bagaimana mungkin ada rumor seperti itu, jika belum ada bukti atau orang yang melihat sendiri Enryu bisa melakukan hal tersebut. Dan dugaan gue adalah, rumor ini benar terjadi, bahwa Enryu menciptakan kehidupan dari Shinsunya. Hal ini ditemukan oleh Fook dan disimpan pada lantai kedua, tempat di mana Bam akan diberikan kekuatan tersebut. Sehingga, kehidupan yang dibuat oleh Enryu dari Shinsu ini menjadikan Blue Tirisa dalam diri Bam. Nah, itu pembahasan mengenai Red Tirisa dan Blue Tirisa, serta asal-usul dari Blue Tirisa. Thank you banget yang udah nonton. Jika kalian mempunyai pendapat dan informasi mengenai video gue kali ini, kalian bisa komentar di bawah. Sorry jika masih ada kesalahan, dan tungguin terus video gue selanjutnya, hanya di Enryu Channel. Bye-bye.